Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya, akhirnya Wuling melakukan sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan terhadap jagoannya, yaitu Wuling Convero, yaitu melakukan perubahan wajah atau facelift dari model sebelumnya yang terkesan terlalu sopan atau biasa saja atau kurang terlalu berkarakter, menjadi wajah barunya yang jauh lebih keren, lebih futuristis, terkesan sporty dan jauh lebih ganteng. Headlamp atau lampu utamanya sekarang bernuansa gelap atau berwarna hitam smoke, dengan alisnya yang berwarna krom yang seolah menyambung dengan nuansa krom pada bagian atas grillnya yang berbelok ke bawah mengikuti bentuk logo Wuling yang masih berwarna merah. Bentuk lampunya sendiri sebenarnya masih sama dengan Convero sebelumnya, hanya diberikan garnish pada bagian ujungnya sehingga dapat menyatu segaris dengan grillnya. Kemudian yang baru lagi adalah bentuk DRL LED-nya yang sekarang berbentuk taring di sebelah kiri dan kanan, lumayan berkarakter sehingga mirip-mirip dengan Yaris Lele. Harganya hanya naik 2 juta menjadi 195 juta untuk Convero S tipe luxury dengan Captain Seat ini. Sangat menggiurkan karena belum termasuk potongan PPNBM 11 juta dan juga diskon dari Wuling yang pasti menggiurkan. Sehingga harga netnya kurang lebih bisa mencapai 170 jutaan, lumayan sekali murahnya. Harganya mungkin hanya sedikit lebih mahal dari Avanza tipe E manual dengan mesin 1300 cc. Padahal mobil ini menawarkan begitu sangat-sangat banyak sekali fitur-fitur yang menggiurkan dibandingkan dengan rival dari Toyota tersebut. Begitu juga dengan velgnya yang sekarang menggunakan perpaduan dual tone antara aluminium brush dengan gunmetal dengan ukuran ban 195/60 R15. Namun yang agak sedikit disayangkan adalah bahwa perubahan hanya ada pada bagian fascia depannya, sementara pada bagian samping bawah ini masih sama dengan menggunakan add-on bodykit berwarna hitam doff dan juga list berwarna chrome yang kurang terlihat kesan 3 dimensinya. Begitu juga dengan ukuran kaca-kacanya yang besar yang menjadi salah satu keunggulan dari mobil ini yang mampu memberikan daya pandang atau visibilitas yang baik bagi pengemudi maupun penumpangnya sebagai sebuah mobil keluarga. Spion sewarna bodi dengan dilengkapi dengan lampu sen LED dan juga dilengkapi dengan fitur auto folding. Kemudian pada bagian atas juga terdapat roof rail yang menambah kesan gagah pada mobil keluarga satu ini. Bagian belakangnya juga sama banget nih, sama sekali tidak ada perubahan dari versi sebelumnya. Sudah lumayan cakep untuk ukuran mobil dengan bentuk boxy seperti ini. Lengkap dengan underguard berwarna silver yang masih terlihat terlalu mewah untuk mobil dengan harga 190-an juta. Termasuk diskon bahkan menjadi 170-an juta. Untuk mesinnya tetap menggunakan mesin 1500 cc DOHC dengan berpenggerak roda belakang namun mengalami pengurangan tenaga dari 107 PS menjadi 97 PS dan torsi dari 142 Nm menjadi 126 Nm. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Karena rivalnya yaitu Avanza maupun Xenia 1300 cc juga memiliki tenaga hanya 97 PS sama dan torsi 120 Nm. Dan untuk harga segini masih belum mendapatkan keyless entry dan juga start and stop engine button sebagaimana juga pada rivalnya. Namun yang pasti adalah untuk keunggulan dari Wuling dibandingkan dengan rival-rivalnya dari Jepang adalah tentu saja kualitas interiornya yang jauh lebih baik. Dengan menggunakan bahan kulit soft touch pada punggung tangan dan senderan tangan, begitu juga dengan nuansa karbon berwarna merah pada sekitaran saklar power window-nya. Terlihat mewah dan mahal. Kemewahan material interior yang ditawarkan oleh Wuling Convero daripada rival-rivalnya dari Jepang ini makin terlihat pada bahan pembungkus jok yang terbuat dari bahan kulit dengan jahitan asli berwarna merah dengan menggunakan tekstur perforated pada bagian dudukan dan juga senderannya sehingga terasa nyaman untuk diduduki. Pada sebelah kanan lingkar kemudi terdapat
tempat penyimpanan terbuka, juga tombol untuk membuka tutup tangki bensin secara elektris, juga tombol untuk mengaktifkan sensor parkir. Begitu juga dengan banyaknya aksen krom yang tersebar pada beberapa area dashboard pada mobil yang berharga tidak sampai 200 juta ini memberikan kesan mewah. Sebenarnya seberapa mahal sih aksen-aksen berwarna krom seperti ini yang sepertinya kok tidak layak untuk dipakai untuk mobil yang berharga di bawah 200. Kemudian pada lingkar kemudinya juga sudah dilengkapi dengan audio steering switch pada bagian palang sebelah kiri yang tentu saja tidak dimiliki oleh rivalnya dari Jepang. Juga pada bagian MID tidak tanggung-tanggung mewahnya untuk mobil sekelas ini dengan dilengkapi dengan list berwarna krom pada sekitaran lingkaran kiri dan kanan, dan juga memiliki MID yang berupa full pixel walaupun masih monokrom, tetapi memiliki fitur yang hebat yaitu TPMS dan juga individual door warning. Tentu saja Anda juga masih mendapatkan bonus kemewahan berupa jam analog yang juga belum tentu Anda dapatkan pada mobil berharga 2 kali lipat dari mobil ini. Head unitnya juga pasti jauh lebih canggih dari rivalnya pada harga ini. Selain sudah memiliki layar full color dengan touchscreen yang begitu sensitif, juga memiliki berbagai konektivitas, bisa dihubungkan dengan gadget Anda sebagai mirroring. Ada juga Bluetooth, bisa juga auxiliary, bisa juga ada USB. Lengkap untuk sebuah mobil seharga ini. Dan hebatnya juga masih dilengkapi pula dengan berbagai tombol fisik yang mempermudah untuk mengoperasikan head unit ini. Ada tombol volume, ada tombol power, ada tombol untuk home, Bluetooth teleponi, dan juga tombol untuk SD atau mengakses penyimpanan kartu, dan juga tombol akses untuk media. Terlihat mewah dan memuaskan dan nyaman untuk dilihat. Namun untuk tombol pengatur suhu udara kabin atau AC agak sedikit kalah dari rivalnya dari Jepang, yaitu mereka sudah menggunakan tombol pencet elektris yang lebih nyaman dioperasikan. Yang walaupun juga untuk bagi Convero ini juga memiliki tombol-tombol putar yang bagi beberapa orang lebih menyenangkan untuk dioperasikan. Nuansa kemewahan juga sedikit terbawa pada bagian konsol tengah, di mana terdapat bagian-bagian dengan aksen glossy berwarna merah beraksen serat karbon. Dan juga aksen-aksen berwarna krom pada pegangan tuas transmisi, juga pada sekitaran pangkal tuas transmisi, dan juga pada pegangan handle rem parkir atau parking brake. Terdapat juga 2 buah tempat penyimpanan cangkir atau cup holder, juga tempat penyimpanan terbuka di bawah handle rem parkir. Tetapi yang paling keren untuk mobil pada harga ini pada bagian ini adalah tersedianya senderan tangan atau handrest dengan bahan empuk berbahan kulit dengan jahitan asli berwarna merah, dan pada bagian dalamnya masih terdapat tempat penyimpanan yang cukup besar. Suatu sentuhan kemewahan yang cukup memuaskan apabila dibandingkan dengan rivalnya yang hanya memiliki 3 buah cup holder dan tanpa memiliki handrest, apalagi tanpa memiliki konsol box yang bisa ditutup. Oh ya, kami selalu mengingatkan Anda untuk dapat menekan tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya kepada channel kami ini, agar Anda mendapatkan update-update informasi terbaik dari kami perihal perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Nah, kemudian masuk kepada kabin penumpang baris kedua. Disinilah puncak dari kemewahan atau keunggulan dari Convero ini apabila dibandingkan dengan rivalnya, dimana pada harga ini Anda sudah bisa menikmati kemewahan sebuah mobil dengan jok captain seat. Sudah captain seat menggunakan bahan jok kulit dengan jahitan asli dengan handrest. Rasanya sudah menjadi kemewahan yang maksimal untuk mobil seharga ini. Kemewahan menggunakan jok captain seat tentu saja sangat berbeda jauh apabila dengan menggunakan jok biasa, karena senderannya Anda bisa lakukan reclining sesuka hati tanpa mengganggu penumpang di sebelahnya, dan juga antara punggung, paha, pinggang sampai dengan kepala tersangga dengan jauh lebih baik.
Pada bagian lantai memang masih terdapat tonjolan untuk gardan karena mobil ini berpenggerak roda belakang. Memiliki tonjolan yang lumayan tinggi, tetapi mobil ini memiliki ketinggian yang sama apabila dibandingkan dengan lantai pada baris ketiga, sehingga memudahkan untuk dapat berpindah-pindah dari baris kedua, ketiga maupun sebaliknya. Seat back pocket juga disediakan pada jok penumpang pada baris kedua ini. Begitu juga dengan colokan USB untuk dapat mengecas gadget Anda bagi penumpang yang berada di baris kedua. Sedikit nuansa kemewahan juga tersedia pada tombol pengatur AC double blower, di mana menggunakan tombol elektris yang keren dengan kisi AC-nya yang berjumlah 4 untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga. Namun sayangnya untuk colokan USB pada baris ketiga menjadi tidak ada, kosong. Akan tetapi untuk akomodasi headroom, legroom, dan juga posisi duduknya pada baris ketiga pada Convero ini tetap merupakan yang terbaik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Hand grip model retract juga disediakan bagi penumpang pada baris ketiga pada kiri dan kanan. Sementara kaki pada penumpang pada baris ketiga ini juga bisa diselonjorkan ke depan untuk dapat menambah kenyamanan karena mobil ini mengadopsi sistem walk-through cabin karena konfigurasi captain seat di bangku jok depannya tadi. Jok pada baris ketiga bisa dilipat senderannya untuk dapat menambah kapasitas bagasi, namun tidak flat floor. Akan tetapi bisa dilipat parsial 40% dan 60%, sehingga juga bisa dilipat ke depan memberikan ruang bagasi yang jauh lebih besar lagi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Wuling Convero facelift ini telah melakukan langkah dengan sangat baik, yaitu dengan memberikan penyegaran pada tampangnya sehingga memberikan penguatan pada salah satu sektor yang dinilai masih kurang, yaitu pada tampangnya yang kurang berkarakter. Dengan tetap mempertahankan fitur-fitur utama yang menggiurkan kemewahan interior, utamanya pada captain seat juga pada detail-detailnya. Apalagi dengan momen diskon PPNBM dan juga Wuling yang terbiasa memberikan diskon yang lumayan, menjadikan Convero model baru atau facelift ini menjadi sangat menggiurkan untuk dapat dimiliki. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.